Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Masih di tema 5 ya. Kita masih di tema 5 subtema 4 pembelajaran 2. Nah, di sini ada teks yaitu keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia harus dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Ini udah pernah Pak Ahmad jelaskan ya. Begitu juga di lingkungan tempat tinggal, kita harus dapat menjalin persatuan dalam keragaman sosial budaya ya. Nah, apa sih contohnya interaksi dengan teman dalam keragaman sosial budaya di lingkungan sekitar? Salah satunya yaitu menjenguk teman yang sakit ya, membantu teman yang terkena bencana ya. Nah, itu bencana banjir atau bencana yang lainnya, tapi naudzubillah min dzalik ya. Tidak mengejek teman yang mempunyai kebudayaan lain. Nah, ini yang harus kita wanti-wanti, harus hati-hati. Tidak boleh saling mengejek satu sama lain ya. Seperti yang sudah Pak Ahmad jelaskan di kelas, tidak boleh ngata-ngatain, tidak boleh memplesetkan nama-nama orang lain ya. Oke? Nah, selanjutnya pokoknya Pak Ahmad pesan ini jangan sampai terjadi ya, mengejek teman ya. Kita tidak boleh saling mengejek ya. Lanjutnya, nah, mengatasi dampak kekeringan. Pemerintah harus bekerja ekstra keras dalam menangani dampak kekeringan akibat kemarau berkepanjangan tahun ini. Terlambatnya antisipasi kekurangan curah hujan dan keringnya saluran irigasi bisa menimbulkan dampak berupa krisis bahan pangan. Kok bisa Pak bisa menimbulkan krisis bahan pangan? Apa hubungannya dengan curah hujan dan irigasi yang kering? Nah, irigasi dan curah hujan atau air hujan itu berfungsi untuk mengairi persawahan dan tanaman tumbuhan yang lainnya. Kalau irigasinya kering, tidak ada hujan, maka persawahan dan perkebunan itu akan mengalami gagal panen. Kalau gagal panen, Kalau gagal panen kita gimana? Kalau gagal panen berarti kita tidak bisa makan. Nah, seperti itu ya. Yang itu yang disebut sebagai krisis bahan pangan. Nah, oleh karena itu, upaya ekstra sangat mendesak. Mengingat musim kering tahun ini lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau bisa kita sebut sebagai BMKG itu memperkirakan musim kemarau mencapai puncaknya pada September mendatang. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya saat musim hujan turun pada pertengahan Agustus sampai September. Akibatnya, 32 kabupaten dan kota di 7 provinsi termasuk daerah penghasil pangan mengalami kekeringan. Nah, oleh karena itu pemerintah itu sangat harus bekerja ekstra ya, karena musim sekarang tidak bisa diprediksi lagi, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas ya, namun musim kemarau tahun ini lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, Kementerian Pertanian pun mencatat 31.000 hektar lahan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso sepanjang Januari hingga akhir Juli lalu. Nah, lahan puso jauh lebih luas. Bahkan jika dibandingkan dengan sepanjang tahun yang mencapai 28.000 hektar. Jika tak segera ditangani, lahan yang terkena puso akan lebih luas mengingat kemarau bisa terjadi hingga menjelang akhir tahun ya. Amit-amit kita sampai krisis pangan ya. Alhamdulillah kita masih bisa makan ya. Karena itu kita harus pintar-pintar menghemat air ya, harus banyak-banyak berdoa biar hujannya turun. Nah, alhamdulillah nih sekarang kita dihujanin terus nih ya. Hujannya banyak ya. Jadi tanaman tidak akan gagal panen atau tanamannya akan jadi subur ya. Nah, hal yang mengkhawatirkan dari kekeringan adalah potensi kehilangan hasil tanaman padi. Nah, padi ini pokok buat kita. Padi ini nanti itu kalau digiling jadi beras diolah jadi nasi ya. Nah, sampai Juli lalu potensi kehilangan produksi sudah mencapai 265.536 ton ya.
Padahal Kementerian Pertanian sudah mematok target produksi yang sangat tinggi, yaitu 84 juta ton tahun ini, 2,5 kali lipat dari pencapaian 2018. Jika tidak ditangani, kemarau panjang akan mengganggu upaya pencapaian target produksi padi. Di tengah kondisi ini, sudah saatnya pemerintah melaksanakan rencana aksi yang baik. Kementerian Pertanian serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dinas terkait di daerah mesti segera berkoordinasi untuk memperbaiki sarana pendukung pengairan yang rusak. Ya. Jangan sampai upaya pendukung seperti pembuatan hujan buatan terbuang percuma lantaran tak diikuti dengan kesiapan sarana penampung air. Bisa nggak kita bikin hujan buatan? Bisa. Caranya gimana, Pak? Ada caranya. Ya, nanti dijelaskannya ya. Lantaran ancaman kekeringan terjadi setiap tahun, pemerintah harus memiliki peta serta basis data yang proyektif dan baik sebagai upaya antisipasi. Perkiraan kemarau dan musim hujan dari BMKG mesti diikuti dengan kesiapan lembaga terkait untuk menyusun peta daerah terkena dampak agar pemegang kebijakan di wilayah tersebut waspada. Nah, langkah lainnya ialah menyusun skema asuransi pangan dan pertanian demi menekan kerugian yang disebabkan oleh gejala alam semacam ini ya. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari dari teks bacaan ini? Nah, yang pertama, kita tidak boleh membuang-buang air. Yang kedua, tidak boleh membuang-buang makanan. Kenapa? Karena kalau jika sudah terjadi krisis pangan, maka kita mau makan apa? Padinya nggak ada, nasinya nggak ada, ya kemaraunya berkepanjangan. Nah, jangan sampai kita mengalami hal seperti itu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki yang melimpah sama Allah yang cukup ya untuk kita bisa makan ya. Nah, selanjutnya di sini ada Andi dan Budi memperkirakan panjang meja di kelas. Andi memperkirakan panjangnya 100 cm. Adapun Budi memperkirakannya panjang 100 cm. Selanjutnya Andi dan Budi membuktikan panjang meja sebenarnya mereka mengukur menggunakan penggaris. Hasil pengukuran menunjukkan panjang meja tersebut sama dengan 120 cm. Nah, jadi maksud dari ini adalah kita belajar cara menghitung panjang sebuah benda menggunakan penggaris. Kalau menggunakan penggaris itu atau menggunakan meteran itu mulailah dari angka 0 ya menghitungnya. Ya udah bisa kan ya? Hitung pakai penggaris ya. Oke ya, kalau nggak bisa nanti kita praktekkan ya di sekolah ya. Setiap mengukur benda apapun itu harus dimulai dari angka 0 supaya hasilnya lebih pasti. Ya, nanti kita belajar ngukur-ngukur benda ya. Termasuk kamu nih, nggak apa-apa yang di rumah sekarang hari ini belajar ngukur benda di rumah pakai penggaris dulu. Ngukur buku panjangnya berapa senti, lebarnya berapa senti. Ya, itu gampang ya. Nah, ini dia penggarisnya. Oke, di penggaris ini ada dua ukuran ya. Yang pertama itu sentimeter ya. Nah, yang hitam ini yang hitam ini namanya sentimeter, yang ini inci ya. Ini inci. Nah, kita menggunakan yang sentimeter aja ya. Nah, dimulai dari angka 0 nih. Kita akan mengukur buku, lebar buku ini ya. Satu halaman buku LKS ya. Kita ukur dari setengah ini. Ya. Kita ukur dari setengah ini. Nah, ya. Kita mulai dari angka 0 ya. Nah, kita ukur nih angka 0. Nih, tuh ya angka 0 ya. Nah, sampai sini. Nah, maka lebar satu halaman buku LKS itu sama dengan 19,4 cm ya. Kok bisa 9,4, Pak? Nah, kita lihat di sini. Nih. Ini itu kan ada jarak nih, ya ada jarak nih. Ya, misalkan dari 0 ke 1 nih, ya. Tuh ya. Ada titik-titiknya nih. Nah, ini berarti 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Berarti setengah sentimeter ya. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Nah, berarti ini 10-nya berarti 1 cm. Nah, seperti itu ngitungnya ya. Terus kita ngukur ayo belajar nih, ayo belajar yang ini. Ini sampai sini. Kita ukur berapa panjangnya.
Nah, kita ukur. Nah, kita ukur ya. Nah, sampai ujung sini yaitu pas ya. Tuh, pas ya. 16 cm ya panjangnya ya. 16 cm. Kita lihat. Ya 16 cm ya dari sini nih. Dari 0. Kelihatan kan? 16 cm. Nah, seperti itu ya cara ngukurnya. Oke. Paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3. Dalam menceritakan kembali teks informatif, kita harus memperhatikan lafal, intonasi, dan jeda yang tepat. Ya. Untuk memudahkannya, kita membuat ringkasan terlebih dahulu. Ya, kita udah belajar ringkasan ya. Jadi teks yang segini panjangnya, ya, itu nanti kita ringkas menjadi beberapa paragraf saja. Nah, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam membuat ringkasan agar dapat menceritakan kembali sebuah teks bacaan. Ini sudah pernah dibahas ya. Pertama, pasti dibaca dengan terjang cermat. Kemudian diberikan tanda atau catat pokok pikiran pada setiap paragraf. Boleh pakai Bapak tuh kayak tadi tuh dikasih pulpen atau pensil atau dikasih stabilo boleh. Yang penting-pentingnya aja ya. Kemudian susunan ringkasan dalam satu paragraf dengan menggabungkan pikiran utama yang sudah dicatat. Apa sih pikiran utama itu? Kalian bisa nyebutnya kata-kata yang atau kalimat yang penting atau bisa disebut sebagai ide pokok ya. Ide pokok atau itu adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf tersebut ya. Nah, sekarang di sini nih kita belajar nih. Ibu dan Ani pergi ke pasar. Mereka akan membeli buah. Ani memilih sebuah semangka. Dia memperkirakan beratnya 4 kg. Hasil timbangan, Ani meminta penjual menimbang semangka yang dipilihnya. Hasil timbangan menunjukkan bahwa berat sebuah semangkanya adalah 5 kg. Pernahkah kamu memperkirakan berat sebuah benda seperti yang dilakukan Ani? Nah, untuk membuktikannya perkiraanmu, lakukan pengukuran berat benda dengan timbangan. Tahukah kamu cara mengukur benda dengan timbangan? Yaitu pertama, pastikan posisi awal timbangan ada di 0 kg. Nah, kalau tadi panjang itu menggunakan penggaris, itu pastikan semuanya dari 0 ya. Nah, kalau berat juga sama, itu harus jarumnya berada di 0 kg ya, di angka 0 di bawah sini nih ya. Nah, pasti pernah lihat kan timbangan kayak gini biasanya di tukang cabe, tukang jengkol, tukang bawang ya, timbangan seperti ini ya. Ada di warung ya biasanya kan. Kalau kalian beli telur tuh pernah lihat kan? Nah, setelah itu benda ditempatkan di atas timbangan. Lihatlah angka yang ditunjukkan timbangan tersebut atau lihat posisi jarum pada timbangan tersebut. Nah, jadi nanti ketika ditaruh bendanya di atas timbangan ini, maka ini si jarumnya akan berputar seperti itu ya. Oke, cukup mudah kan? Ya. Oke, untuk sekarang sampai sini dulu aja ya pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.